Tantangan sekolah daring di tengah pandemi COVID-19 menelan korban jiwa. Seorang siswi kelas 2 sekolah menengah atas di Goa, Sulawesi Selatan meninggal akibat bunuh diri. MI ditemukan tewas di kamarnya Desa Bilalang, Kecamatan Manuju pada Sabtu pagi oleh kerabatnya sendiri. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi saat itu langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan sebuah cangkir serta kemasan racun serangga. Petugas juga mengamankan telepon seluler milik korban. Fakta pemeriksaan menunjukkan korban nekat menenggak racun serangga akibat depresi atau tugas online yang diterima dari sekolahnya. Ditambah lagi korban tinggal di wilayah pedalaman sulit akses internet. Karena yang bersangkutan merasa terbebani karena mungkin daerah-daerah pegunungan, kemudian yang bersangkutan juga mungkin sistem belajarnya atau bagaimana kayak kami tidak tahu. Internet, Pak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan mata kuliah bimbingan konseling. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Mudah-mudahan teman-teman semua masih semangat, walaupun saya lihat kehadiran di list WhatsApp grup ini sudah mulai berkurang ya. Dari anggota itu ada 50 lebih, ini baru yang terlihat hanya sekitar 28 mahasiswa. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya teman-teman semua bisa hadir dan yang memang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu yang memang sesuai dengan apa yang memang Bapak dan Ibu sedang alami hari ini dalam proses KBM yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Terima kasih kelompok 5 tadi Bu Marisa dan Bu Siti Holiso dan kawan-kawan yang sudah memaparkan makalahnya terkait dengan tindakan-tindakan ataupun pendekatan-pendekatan di dalam bimbingan konseling. Ini adalah bentuk bagian layanan yang memang harus diberikan ketika memang kita ada di posisi bimbingan dan konseling. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan hal-hal yang terjadi hari ini di masyarakat kita, terkait dengan pembelajaran daring, dan ada juga hal-hal yang memang saat ini sedang dialami oleh Bapak dan Ibu guru atau mungkin sedang dialami oleh siswa-siswa kita, di mana memang proses pembelajaran daring ini sangat luar biasa, banyak sekali masalahnya. Semua kita dibuat sesuatu yang memang luar biasa ini di luar dugaan, sehingga ketidaksiapan baik itu guru, orang tua, siswa itu sendiri ini merupakan juga hambatan. Kalau kita kembali kepada materi hari ini adalah bentukan-bentukan kegiatan yang harus ada dan dilakukan di dalam layanan konseling. Tadi ada pendekatan kuratif, ada pendekatan preventif dan development. Bagaimana ketiganya ini harus ada di dalam konsep layanan bimbingan konseling kita dan itu diberikan kepada peserta didik. Nah, kalau kita kaitkan dengan era pandemik hari ini, kalau kita kaitkan dengan keadaan pembelajaran saat ini memang yang dibutuhkan. Artinya, seorang bimbingan konseling itu harus memahami apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Demikian juga pada para guru. Guru juga harus memahami seperti apa keadaan dan kondisi siswa kita hari ini. Artinya, dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yang tadi sudah dicontohkan ada sebuah video, itu juga harus dimungkinkan bahwa setiap guru, setiap konseling itu harus memahami. Dan yang lebih memahami itu adalah guru terutama, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ketika memang di lapangan, hendaknya guru itu bisa mengukur seperti apa anak kita ini. Kan kekuatannya ada di mana. Sehingga kita harus memetakan dulu apa dan bagaimana kondisi dari peserta didik kita. Sehingga dalam perjalanannya barangkali guru ataupun konseling tidak membebani peserta didik dengan tugas-tugas. Karena intinya ketika pembelajaran daring ini dilakukan bukan harus diberikan tugas anak itu, bukan harus diberikan PR yang banyak, bukan harus diberikan resume yang banyak, tapi bagaimana upayanya Anda menyampaikan materi bahan ajar dengan pemahaman-pemahaman yang bisa dipahami oleh seorang peserta didik, dan itu harus disampaikan dalam durasi waktu yang memang harus disesuaikan. Karena berbicara online itu anak jenuh. Jadi banyak sekali hal-hal yang negatif yang memang kita temukan di masyarakat kita terkait dengan pembelajaran online ini. Karena memang setiap siswa itu tidak bisa menerima sepenuhnya.
ada karakter-karakter anak yang berubah hari ini. Ya, mungkin Bapak dan Ibu lebih paham di lapangan seperti apa anak-anak kita hari ini. Ya, mereka cenderung lebih malas untuk bangun pagi, untuk mandi lebih cepat juga itu berbeda ketika mereka ada di kondisi berangkat ke sekolah. Jadi ketika offline dan online ini sangat luar biasa, banyak sekali pengaruhnya dan itu juga membawa dampak yang negatif bagi peserta didik kita. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lebih paham di lapangan ketika memang anak offline belajar di sekolah, ada suasana motivasi ketika mereka harus bangun pagi, ketika mereka harus mandi pagi, beribadah dan sebagainya. Nah, hari ini yang terjadi anak-anak kita ini malas bangun pagi karena berpikir bahwa kita online cukup dari rumah, sehingga barangkali anak ini merasa santai, tidak melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan. Nah, ini kembali kepada pengawasan orang tua. Tentunya seorang konselor harus memberikan pemahaman-pemahaman ini, memberikan informasi ini kepada orang tua. Ya. Tugas kita BK, tugas kita guru, barangkali ketika dalam pembelajaran daring ini tidak dekat dengan siswa. Tapi bagaimana upayanya ini juga disosialisasikan kepada orang tua. Bagaimana mereka mengawasi anak-anak ketika belajar dari rumah. Artinya kedisiplinan itu juga harus dilakukan dan ditegakkan. Jadi bagaimana upayanya ketika belajar daring pun anak di rumah itu didisiplinkan. Ketika memang terbiasa bangun pagi jam 5 ya walaupun pembelajaran lewat daring ya tetap mereka bangun itu adalah jam 5. Ini yang barangkali seorang peserta didik juga harus memahami itu. Jadi bagaimana konselor memberikan tadi layanan pendekatan secara kuratif dan preventif. Nah, layanan-layanan ini juga harus ada ketika memang itu diberikan, diinformasikan, disosialisasikan. Jadi kalau berbicara setiap pagi itu ada yang namanya morning call, membangunkan. Bagaimana Anda membangunkan peserta didik di pagi hari, ya. Walaupun mungkin itu Anda lakukan melalui grup-grup WhatsApp. Jadi ini yang barangkali dan perlu kerjasama dengan orang tua. Bagaimana mereka tetap beraktivitas sesuai memang ketika pembelajaran itu secara offline. Artinya tidak memberikan celah kepada anak untuk bermalas-malasan ketika belajar online dari rumah. Selanjutnya mungkin bagaimana tindakan-tindakan atau pendekatan-pendekatan ini juga perlu dilakukan walaupun secara online. Ya, memberikan pemahaman tadi sudah jelas, mensosialisasikan. Ada bentuk punishment and reward. Artinya kita sebagai konselor, sebagai guru tentunya memberikan punishment and reward. Ketika memang mewajibkan absen jam sekian. Jadi ada reward-reward yang diberikan ketika memang anak itu hadir duluan di dalam WhatsApp group atau anak itu hadir duluan ketika harus Zoom dan lain sebagainya. Ini memang perlu dilakukan karena upaya-upaya ini akan bisa memotivasi si anak ketika memang belajar dari rumah. Ini memang luar biasa sekarang tantangannya, sehingga bagaimana peran BK ini dimunculkan. Peran BK ini sangat dibutuhkan hari ini, memotivasi, membangkitkan semangat anak bagaimana mereka belajar dari rumah. Semangat-semangat ini harus didukung oleh guru, didukung oleh orang tua, bagaimana pengawasannya itu juga selalu diberikan. Ya, artinya ketika memang seorang konselor itu memberikan layanan seperti apa, itu mungkin Bapak dan Ibu guru lebih paham di lapangan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita hari ini. Dan tadi sudah disampaikan dalam pertanyaan bahwa berbagai macam karakter anak juga berbeda, sifat-sifatnya juga berbeda. Dalam satu rombel mungkin itu juga akan berbeda. Nah, upayanya itu harus ada dan diberikan oleh seorang BK. Bagaimana BK ini pertama adalah memfasilitasi dirinya. Upayanya bagaimana Anda bisa menghandle berbagai permasalahan yang terjadi hari ini di dalam peserta didik kita. Bagaimana pada akhirnya Anda memberikan tindakan-tindakan baik preventif dan kuratif, serta bagaimana upaya mengembangkannya. Ya, pengembangan yang ada di dalam peserta didik pun juga harus tumbuh kembangkan walaupun secara daring. Jadi bagaimana Anda mengembangkan? Jadi ada upaya-upaya pendekatan secara persuasif, ada upaya pendekatan secara pribadi yang tentunya harus dilakukan oleh seorang konselor, oleh seorang guru BK. Itu berkaitan langsung dengan si anak. Walaupun mungkin kita harus orang per orang. Walaupun kita memang mungkin entah itu video call, entah itu mungkin Anda secara japri kepada anak-anak tersebut, ini memang harus dilakukan hari ini. Karena untuk menghindari hal-hal yang tadi mungkin sudah dimunculkan. Artinya apa yang menjadi permasalahan si anak itu setiap hari harus dipantau. Ada bentuk layanan yang memang harus diberikan. Ada pemantauan-pemantauan dari seorang BK, seorang guru, dan ini juga butuh kerjasama yang baik. Butuh kerjasama dari orang tua, butuh kerjasama dari guru sebagai pemberi materi pembelajaran dan dari BK. Ini 3 unsur ini harus ada di dalam pembelajaran kita hari ini.
Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Rusdianto, bagaimana sih pendekatan-pendekatan kuratif dan preventif ini harus diberikan? Bagaimana upayanya ketika memang siswa ini beraneka ragam, ketika memang permasalahannya di lapangan juga berbeda-beda. Nah, sebagai seorang BK, Anda harus mampu mengidentifikasi. Bukan hanya mengidentifikasi permasalahannya, tapi Anda mampu mengklasifikasikan apa yang memang terjadi dengan anak kita. Identifikasi dari diri si anak. Ya kan? Karakternya seperti apa? Ada cara-cara yang berbeda. Guru ataupun BK juga memiliki talenta yang berbeda. Bagaimana Anda memiliki satu konsep, satu metode yang memang dilakukan terhadap anak. Mungkin anak yang satu dengan anak yang lain metodenya berbeda. Ya kan, pola penyampaiannya berbeda. Hal-hal seperti ini yang barangkali nantinya Bapak dan Ibu guru ataupun konselor itu bisa mampu menghadapi karakteristik berbagai peserta didik kita di dalam satu rombel. Walaupun dengan masa pandemik, walaupun secara daring hari ini. Jadi virtual bimbingan konseling ini perlu dilakukan. Karena apa? Itu kita harus tahu apa yang terjadi dengan peserta didik kita. Jadi memang pengaruh pembelajaran daring ini sangat luar biasa. Siswa juga merasa jenuh, siswa juga merasa stres, guru juga akan sama karena memang akan berbeda. Ya kan, setidaknya ketika kita mengajar daring itu mungkin ada waktu-waktu khusus yang barangkali itu terus diberikan. Artinya tidak berbatas waktu di dalam jam pembelajaran. Ya kan? Karena kita tahu sekarang yang tadinya mungkin anak berbatas waktu mengakses handphone, nah hari ini terjadi mungkin anak bisa 24 jam. Karena apa? Ada tugas-tugas yang nantinya disampaikan. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan sebagai seorang konselor, bagaimana Anda memberikan pemahaman ketika memang ada pembelajaran-pembelajaran yang nantinya juga harus diberikan dan ada juga bentuk laporan. Nah, artinya ada bentuk evaluasi. Ya kan? Seorang guru pun juga mungkin tidak memberikan tugas-tugas yang sangat banyak, tugas-tugas yang membebani anak, dan barangkali ini pada akhirnya membuat anak malas. Ya kan? Ketika memang pembelajaran daring ini dilakukan, si guru hanya memberikan tugas, hanya memberikan resume atau memberikan berbagai macam PR yang barangkali anak tidak akan mengerjakannya lagi. Karena untuk bertemu dengan guru pun juga sulit. Nah, ini harus kita modifikasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru bisa mencermati permasalahan hari ini yang terjadi di lapangan, karena memang anak-anak kita ini sudah mengalami titik jenuh, walaupun kita berbicaranya hanya menghitung bulan ya, hanya yang sudah berjalan itu dari Juli Agustus ini baru 3 bulan, tapi yang kita lihat berbagai permasalahan ini cukup luar biasa dialami oleh para peserta didik kita, dan itu membuat pada akhirnya semua tidak efektif. Proses KBM pun juga berjalan tidak efektif, ya kan? Kita juga tidak tahu keseriusan dari peserta didik kita, dan pada akhirnya juga kita tidak bisa mengetahui bagaimana capaian pembelajaran yang harus kita berikan kepada peserta didik. Nah, ini Bapak dan Ibu guru merupakan PR 3 bersama ya, karena memang tugas dan peranan guru ini luar biasa hari ini dituntut. Ini tantangan kita sebagai profesi guru hari ini, tantangan kita sebagai profesi bimbingan konseling. Ya. Bimbingan konseling ini juga harus berperan di masa saat ini, karena guru sebagai pengajar juga membutuhkan kita sebagai partnernya. Bagaimana upayanya mensukseskan proses KBM yang sedang dijalani. Karena kalau berbicara kalender akademik ini, kalender akademik terus berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan kalender akademik yang sudah disusun di institusi masing-masing. Bagaimana upayanya mensukseskan pembelajaran ini sehingga peran BK juga diperlukan. Jadi perlu kerjasama. Bagaimana upayanya ini terjadi keseimbangan. Tadi disampaikan bahwa bagaimana sih ketika memang layanan ini bisa diberikan secara baik, pendekatan-pendekatan ini bisa diberikan kepada peserta didik, sehingga penerimaannya juga baik terhadap peserta didik. Nah, ini yang barangkali butuh upaya-upaya, butuh terobosan-terobosan baru sebagai bimbingan konseling ketika memang memahami apa yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita hari ini. Ya, walaupun mungkin kita sudah punya program di awal tentang konsep dan kinerja BK, tapi ketika memang terjadi hal-hal yang saat ini, Anda sebagai guru BK harus mampu merubahnya. Kalaupun itu tidak sesuai dengan program yang sudah dijalankan, tapi minimal ada sesuatu yang kita berikan kepada peserta didik kita hari ini. Mungkin itu berbeda-beda. Di sekolahnya mungkin berbeda. Apa yang dibutuhkan oleh siswa juga itu akan berbeda. Nah, inilah yang barangkali seorang BK harus jeli. Harus betul-betul memahami, harus betul-betul mencari tahu apa yang sedang terjadi hari ini dengan peserta didik kita. Jadi bagaimana Anda memberikan
bentuk satu pertanyaan, bisa itu berbentuk angket, berbentuk satu satu ide-ide cerita ataupun mungkin masukan-masukan yang positif, bisa itu secara tulisan maupun lisan, itu perlu dilakukan. Jadi kita harus mulai bagaimana kita itu bisa mulai mempelajari apa yang memang terjadi hari ini dengan anak-anak kita. Jadi menerima masukan-masukan yang memang dialami oleh anak-anak kita, bisa itu keluh kesah ataupun juga hal-hal yang barangkali bisa memungkinkan si anak itu untuk kembali semangat dalam belajarnya. Ya, bukan hanya di pendidikan dasar dan menengah, tentunya kita pun juga sama di pendidikan tinggi. Ini terasa banyak hal yang tidak efektif, ya kan? Karena memang berbeda. Terkadang kuliah offline itu juga ada tidak efektif. Dan apalagi dengan sistem daring seperti ini, ya kan? Kehadiran mahasiswa juga sulit dipantau. Yang keduanya juga kita sedang tidak tahu bagaimana upayanya bahwa capaian pembelajaran ini terselesaikan secara baik, ya kan? Bagaimana semua materi ini tersampaikan secara baik ketika memang kita tidak bisa melihat secara langsung partisipan yang memang ada di dalam kelompok kita ataupun di dalam kelas kita. Ya memang ini luar biasa, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Dan kaitannya dengan bimbingan konseling ini betul-betul juga tantangan. Karena bimbingan konseling ini sangat dibutuhkan hari ini, bukan hanya untuk siswa tentunya, tapi bagaimana kita sebagai guru juga mampu memberikan motivasi yang baik kepada teman sejawat kita sebagai sesama guru. Bagaimana ketika memang harus memotivasi siswa ketika memberikan pembelajaran. Jadi guru itu tidak monoton memberikan tugas, tidak monoton juga memberikan PR-PR yang membebani siswa. Jadi ketika memang anak sudah jenuh, untuk tinggal di rumah pun mungkin anak sudah jenuh. Ditambah lagi dengan tugas-tugas sekolah yang menumpuk tanpa ada kejelasan. Sehingga anak itu berbeda ketika disampaikan secara langsung, ketika memang disampaikan secara tidak langsung. Ini pasti terjadi. Apalagi di kelas-kelas bawah ini tantangannya luar biasa. Karena memang mereka juga belum memahami sepenuhnya bagaimana konsep pembelajaran ini bisa terlaksana secara baik. Mungkin Bapak dan Ibu lebih berpengalaman upayanya seperti apa ketika pembelajaran daring itu dilakukan. Walaupun mungkin hari ini guru sudah mulai tetap melaksanakan pembelajaran di KBM di sekolah secara daring, ya, tapi siswa tetap di rumah. Tapi upayanya bagaimana pelayanan diberikan secara baik. Jadi memang yang namanya home teaching itu perlu dilakukan. Mungkin ada sedikit pengorbanan kita sebagai seorang guru. Bagaimana Anda melakukan door to door walaupun secara bergantian. Sehingga itu menjembatani bagaimana upayanya Anda bisa mensukseskan proses KBM ini. Karena yakinlah bahwa dengan daring ini anak-anak kita belum sepenuhnya itu bisa terselesaikan permasalahannya. Baik secara pendidikannya, baik secara pribadinya maupun juga layanannya memang harus diberikan kepada guru. Kita juga sedang tidak tahu bagaimana memang karakter anak kita hari ini, ya kan? Kalau kita offline mungkin kita bisa melihat perubahan pola tingkah laku. Nah kalau hari ini kita sedang tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kita, ya kan? Karena memang kita tidak bertemu langsung. Nah inilah barangkali seorang BK harus mampu memberikan layanan-layanan seperti ini. Jadi BK juga ada yang namanya home visit. Bagaimana Anda memberikan satu layanan kunjungan. Ya kan, kunjungan kepada peserta didik kita secara bergantian ataupun door to door. Ini perlu dilakukan dalam satu semester ini. Karena ini bisa membantu, pertama adalah memotivasi peserta didik. Keduanya juga Anda mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang terjadi di dalam keluarga si anak. Sehingga kita tahu, ketika ada permasalahan kita tanya, ya kan. Ada bentuk komunikasi yang memang harus diberikan oleh seorang layanan konseling, bagaimana Anda itu mengetahui hal yang sesaat ini terjadi dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa mampu memberikan layanan baik kepada peserta didik. Walaupun mungkin kita bukan dari background bimbingan konseling, tapi upayanya itu harus ada. Bagaimana Anda membangun komunikasi yang baik. Ada pendekatan-pendekatan harus dilakukan. Ya, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artinya anak-anak tetap diberikan layanan, Anda tetap harus yang namanya home visit. Bagaimana Anda mendatangi masing-masing dari peserta didik itu walaupun mungkin tidak setiap hari. Minimal Anda lakukanlah dalam seminggu sekali dan itu bergantian. Coba dijadwalkan bagaimana upayanya kita itu melihat secara langsung kondisi peserta didik di masa saat ini ketika memang pembelajaran daring. Jadi perlu ada itu evaluasi, ya kan? Evaluasi bagaimana upayanya, apakah efektif tidak ketika konsep pembelajaran secara daring ini diberikan, ya kan?
tidak semua guru juga mungkin akan sama memberikan prosesnya. Ada yang mungkin tadi lewat WhatsApp, ada yang Google Classroom, ada juga yang barangkali dia hanya memberikan tugas. Nah, ini kan yang luar biasa, anak-anak kita ini terbebani dengan itu semua. Baiklah, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, permasalahan-permasalahan ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan, itu memang permasalahan yang sedang kita alami hari ini. Dan saya harapkan teman-teman mahasiswanya bergantian. Yang saya lihat ini yang bertanya, mahasiswanya ini lagi, sampai saya hafal nih siapa yang sering bertanya. Mudah-mudahan minggu depan, pertemuan ke-7 itu ada suasana baru yang memungkinkan ketika memang teman-teman bisa berdiskusi secara baik di dalam WhatsApp group. Karena memang kita hari ini kalau melalui WhatsApp group saja mungkin tidak efektif. Tapi mudah-mudahan ada situasi-situasi yang berbeda yang bisa dimunculkan oleh peserta yang lain ketika memang itu harus dimungkinkan melalui Google Meet, silahkan. Jadi saya mengharapkan supaya komunikasinya tetap dua arah dan itu mungkin kita bisa melihat partisipan apakah mereka mengikuti atau tidak, itu saya harapkan adalah satu terobosan baru bagaimana upayanya bahwa pembelajaran bimbingan konseling ini bisa Bapak dan Ibu ikuti seluruhnya. Jadi saya harapkan partisipasi, kehadiran dan memberikan satu tanggapan ataupun satu pemahaman yang memang disampaikan melalui WhatsApp group tadi sudah dimunculkan sih, memang ada pendapat-pendapat yang berbeda, ada sanggahan-sanggahan. Dan saya harapkan semua ikut terlibat. Jadi tidak hanya didominasi oleh beberapa orang mahasiswa saja. Saya harapkan disinilah peran Anda belajar menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang bimbingan konselor yang baik. Bagaimana Anda memiliki satu pendapat, satu pemahaman yang memang ada di dalam pikiran Anda, bagaimana upaya mengembangkan tentang konsep bimbingan konseling hari ini. Apa yang memang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sebagai guru, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau siswa, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya lebih mengharapkan kepada pembahasan-pembahasan yang memang pada akhirnya itu bisa memberikan satu problem solving atau bisa memberikan satu masukan yang positif sehingga kita bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit di dalam lingkungan kita, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan di mana kita tempat mengajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.